Salam budaya, selamat berjumpa para pecinta sejarah Nusantara. Kali ini saya akan mengajak dulur semuanya untuk jalan-jalan menelusuri jejak leluhur di tanah Jawa bahkan di Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak dulur semuanya untuk belusukan ke Provinsi Jawa Tengah, tepatnya ke daerah Pengging. Dan yang akan saya kunjungi adalah makam keramat Empu Supo. Empu Supo Madrangi alias Raden Djoko Supo adalah putra dari Pangeran Sedayu yang memiliki keahlian membuat keris. Empu Supo Madrangi adalah merupakan suami dari Dewi Rasawulan, adik Sunan Kalijogo. Ia adalah empu atau ahli pembuat keris kerajaan Majapahit yang hidup di sekitar abad ke-15. Karya-karyanya sangat termasyhur, diantaranya keris Kiai Nogososro, Kiai Sangkelat, dan Kiai Carubuk. Sebelum menikah dengan Dewi Rasawulan, Empu Supo beragama Hindu, kemudian memeluk agama Islam setelah berdialog dengan Sunan Kalijogo. Dalam satu legenda dikisahkan Sunan Kalijogo meminta tolong untuk dibuatkan keris coten sembelih atau pegangan lebay untuk menyembelih kambing. Lalu diberikan calon besi yang ukurannya sebesar biji asam Jawa. Mengetahui besarnya calon besi tersebut, Empu Supo sedikit terkejut. Ia berkata, besi ini bobotnya berat sekali, tak seimbang dengan besar wujudnya, dan tidak yakin apakah cukup untuk dibuat keris. Lalu Sunan Kalijogo berkata kalau besi itu tidak hanya sebesar biji asam Jawa, tetapi besarnya seperti gunung. Setelah keris itu jadi, kemudian diserahkan kepada Sunan Kalijogo. Begitu melihat bentuknya, Sunan Kalijogo menjadi kaget karena kagum atas hasil keris tersebut. Keris itu sangat berbeda jauh sekali dengan apa yang dimaksudkan. Maksud semula untuk dijadikan pegangan lebay, ternyata yang dihasilkan keris Jawa yang begitu hebat asli Majapahit Luk 13. Karena berwarna kemerahan, keris itu dinamakan Kiai Sangkelat yang artinya bersemu merah, sedangkan jumlah luknya ada 13. Lalu Empu Supo diberi lagi besi yang ukurannya sebesar kemiri. Setelah dikerjakan jadilah sebuah keris mirip pedang suduk atau seperti golok atau belati. Begitu mengetahui wujud keris yang dihasilkan, Sunan Kalijogo sangat senang dan dinamakan Kiai Carubuk. Pada suatu hari Sunan Kalijogo hendak pergi ke Cirebon untuk menemui Sunan Gunung Jati. Dalam perjalanan ditemani beberapa santri dan prajurit Demak, termasuk Raden Djoko Supo, Ki Ageng Malanggati, Syekh Nur Samsudin, dan Ki Ageng Bantar Bolang. Perjalanan rombongan Sunan Kalijogo pun sampai di perbatasan Kadipaten Siraung setelah melewati hutan yang bernama Alas Roban. Adipati Siraung yang belum mengakui Kesultanan Demak tidak mengizinkan rombongan tersebut melewati wilayahnya, sehingga Sunan Kalijogo memutuskan bermalam di timur wilayah Siraung. Pada suatu malam Sunan Kalijogo melakukan sholat malam dan bermunajat pada Sang Khalik. Terjadilah peristiwa aneh di mana di bekas tapak kaki Sunan Kalijogo ditemukan besi pamor sebesar buah sawo. Besi tersebut diserahkan pada Raden Djoko Supo untuk dibuat menjadi sebuah keris. Setelah selesai dan jadi keris, kemudian diserahkan pada Sunan Kalijogo yang memberikan nama pada keris tersebut sebagai keris Kiai Tapak. Keajaiban terjadi lagi. Kadipaten Siraung beserta adipati dan rakyatnya telah lenyap dan wilayah Siraung menjadi lautan.
Sunan Kalijogo lantas memberikan nama tempat tersebut dengan nama Pemalang dan memerintahkan Ki Ageng Malanggati untuk memimpin wilayah tersebut disertai Syekh Nur Samsudin. Keris Luk 13 yang bernama Kiai Tapak diserahkan kepada Kiai Ageng Malanggati. Sampai zaman Jepang, pusaka tersebut masih berada di pendopo Kabupaten Pemalang. Namun setelah itu tidak lagi diketahui keberadaannya sampai saat ini. Sunan Kalijogo pun melanjutkan perjalanan beliau ke Cirebon tanpa ada halangan sampai kembali lagi ke Demak Bintoro. Suatu ketika terjadi perpecahan politik antara Ratu Kalinyamat dengan Aryo Penangsang Adipati Gipang Panolan. Raden Djoko yang tidak ingin terlibat di dalam kancah politik memohon petunjuk dari Sunan Kalijogo yang memberikan dawuh seperti ini. Supo jeneng siro saiki budalo menyang dusun Sumyang Jimpe netepo ing papan kono anggawe pusaka lan nunggu dawuh ingsun nalika wis ono papadang ing projo. Di tempat yang baru tersebut Empu Supo membuat keris yang diberi tulisan nama dusun Sumyang Jimpe dalam aksara Jawa. Di dusun tersebut Empu Supo membabar keris yang diberinya ornamen pada bagian gandi kanan kiri yang dalam pakem keris dikenal sebagai dapur putut, baik tanpa luk maupun yang berluk. Zaman sekarang banyak orang yang membicarakan tentang keris umyang yang sesungguhnya berasal dari kata sumyang, namun hanya sedikit orang yang tahu sejarahnya. Saat perseteruan politik di Demak berakhir dan tahta jatuh kepada Joko Tingkir menantu Sultan Trenggono, Raden Djoko Supo diperintahkan oleh Sunan Kalijogo untuk mengabdi ke Pajang dengan membawa bukti keris buatannya. Empu Djoko Supo sowan ke Pajang dengan maksud untuk mengabdi dan menyerahkan bukti sebilah pusaka. Pada saat itu, Sultan Hadiwijoyo sedang memeriksa seorang tersangka dan terpidana. Dengan wasilah pusaka keris Sumyang Jimpe yang dibawa Empu Djoko Supo, tersangka tersebut ngomyang atau bicara tanpa kendali dan kasus tersebut selesai karena pengakuan dari si tersangka itu sendiri. Pisuanan Empu Djoko Supo diterima oleh Sultan Hadiwijoyo. Keris pusaka beserta empunya dianugerahi gelar dan nama yang sama, yaitu keris Kiai Umyang dan Empu Kiai Umyang. Keberadaan makam Empu Supo berada di Dusun Dua Dukuh, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Walaupun sumber lain mengatakan makam Empu Supo ini ada beberapa di berbagai daerah. Di antaranya ada yang di Gresik, ada juga yang di Tuban. Bahkan di Gresik sendiri ada dua makam Empu Supo, yaitu berada di situs sejarah Giri Kedaton dan kawasan Gua Surawiti. Wallahu alam. Sedulur, itulah sedikit cerita tentang Empu Supo. Terima kasih telah menonton. Semoga ada manfaatnya dan bisa menambah pengetahuan di luar semuanya. Salam.